Pemirsa, Laksamana Yudo Margono merupakan calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan masuk pensiun pada bulan ini. Tugas Panglima TNI tahun depan menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas di tahun pemilu. Apa saja yang harus dilakukan Panglima TNI baru nanti kami akan bahasnya bersama dengan pengamat militer Soleman Beponto. Selamat sore Pak Soleman. Selamat sore Pak Soleman. Baik, kami masih akan terus mencoba memperbaiki koneksi dengan pengamat militer Soleman Beponto. Selamat sore Pak Soleman. Ya. Baik. Pak Soleman, apa PR yang harus diselesaikan dalam jangka waktu dekat oleh Laksamana Yudo Margono ketika nantinya sudah dilantik oleh Presiden sebagai Panglima TNI? Yang PR yang paling dekat yang harus dilakukan oleh beliau adalah bagaimana menjaga, meningkatkan disiplin anggota TNI agar supaya di dalam tahun politik tahun depan itu betul-betul disiplin, tidak ikut terhanyut terbawa dalam melaksanakan politik praktis. Ini yang paling yang penting yang dilakukan oleh beliau saat ini. Karena tahun depan sudah mulai dengan tahun politik. Sehingga harus dipastikan bahwa anggota TNI betul-betul disiplin, tidak hanyut ikut serta di dalam pelaksanaan politik praktis. Itu saya kira yang paling dekat ini. Peningkatan disiplin dan juga supaya terhindar dari politik praktis, mengingat tahun 2023 sudah masuk di tahun politik begitu yang mendekati Pilpres 2024. Baik. Berikutnya, Pak Soleman, ada beberapa masalah yang juga sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan begitu ya, termasuk dalam masalah keamanan di Papua. Apa yang menjadi sorotan Anda soal hal ini? Apakah pendekatan yang sekarang perlu dilanjutkan atau perlu ada modifikasi lainnya yang perlu dilakukan oleh Laksamana Yudo Margono nantinya? Begini, masalah Papua ini saya kira bukan masalah TNI saja. Ini masalah bersama. Jadi TNI ini hanya di ujung tombak saja karena terlihat ada di sana orang mati atau ada dianggap pemberontak. TNI di sana ini malah kebingungan. Apakah di sana itu akan dilakukan operasi militer atau operasi penegakan hukum? Nah ini, jadi Pak Yudo Margono pun akan sama seperti Pak Andika. Ini seperti apa? Karena ada ketidakpastian. Yang pasti selalu bicarakan di sana adalah operasi penegak hukum. Kalau penegakan hukum TNI hanya di belakang. Tapi kalau operasi militer TNI paling depan. Jadi apa yang akan dirasakan oleh Pak Yudo tidak akan berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Pak Andika dan yang sebelumnya. Karena ketidakpastian apa yang harus dilakukan oleh militer di sana. Jangan lupa militer itu adalah orang-orang yang disiapkan untuk bertempur. Maka bagi dia jelas itu military operation. Nah, sedangkan di sana military operation bukan. Tapi adalah penegakan hukum. Kita kan masih bilang juga bahwa di sana itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Nah, inilah yang mengakibatkan situasi di Papua seperti itu. Sehingga bagi Pak Yudo Margono sekarang sebagai Panglima, beliau hanya menyiapkan pasukan ini supaya mampu atau bisa melaksanakan bagaimana membantu polisi dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di sana. Sehingga tentara-tentara ini bisa menahan diri supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan operasi militer yang justru akan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Oke. Inilah kembali lagi ke disiplin para anggota TNI untuk tetap taat, patuh dan taat kepada operasi yang ada di sana. Kalau operasi yang ada di sana saat ini adalah penegakan hukum, ya mereka harus patuh dan taat untuk itu. Kalau dia tidak patuh, maka dia akan melaksanakan tindakan operasi militer yang justru nanti ini akan mengakibatkan masalah baru. Saya kira itu. Oke. Baik, tetapi kalau kita lihat sikap yang diambil oleh Panglima TNI sekarang, Jenderal Andika Perkasa, terkait dengan permasalahan keamanan di Papua adalah pendekatan secara humanis. Sudut pandang Anda, apakah konflik permasalahan keamanan di Papua bisa terselesaikan dengan pendekatan humanis atau harus ada langkah lain? Ya, ini dua-dua. Kalau hanya humanis saja yang dilaksanakan oleh militer,
ya militernya akan satu persatu mati terus seperti sekarang. Jadi militer tidak bisa dia berdiri sendiri. Harus ada lah juga tindakan politik. Justru karena humanisnya itu, militer hanya melaksanakan humanis. Tapi di sana kan tidak humanis buktinya. Kemarin polisi satu lagi mati. Nah, itulah saya bilang bahwa pelaksanaan di sana jangan hanya dibebankan kepada TNI saja. Nah, humanis ini itulah bentuk bahwa TNI ini jangan sampai mereka lost control melaksanakan military operation. Nah, hal ini juga akan sama terikat kepada Pak Yudo Margono seperti itu. Karena operasi di sana adalah operasi penegakan hukum. Karena penegakan hukum, maka militer-militer ini harus humanis. Baik. Itu masalahnya. Oke, Itu. baik. Berikutnya Pak Soleman, kita mengingat bahwa nanti Yudo Margono akan masuki masa akhir pensiunnya di akhir November 2023, begitu ya. Kita berarti ini hanya ada waktu sekitar 10 sampai dengan 11 bulan. Kira-kira legasi apa yang bisa ditinggalkan oleh Yudo Margono selama hitungan bulan ini menjadi Panglima TNI? Nah, itu dia. Jadi karena dalam hanya hitungan bulan dan di depan ini ada kita punya pekerjaan tentang masalah politik, legasi yang ditinggalkan oleh beliau adalah bagaimana supaya anggota militer ini bisa menahan diri, bisa disiplin untuk tidak hanyut di dalam tindakan politik praktis. Ini yang bisa beliau tindakan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana anggota TNI ini supaya disiplin dengan baik dalam bersinergi dengan Polri di dalam di dalam menciptakan keamanan di dalam tahun politik itu. Harus bersinergi dua ini. Nah, ini juga memiliki tantangan tersendiri bagaimana si TNI bisa bersinergi dengan Polri. Jangan sampai dua ini malah bertentangan. Nah, itu legasi itu yang hanya bisa ditinggalkan dalam waktu pendek, karena hanya sangat pendek. Hanya disiplin dalam jangan sampai dia berikut serta di dalam politik praktis, dan kedua disiplin dalam bersinergi dengan Polri, karena ini sangat penting agar supaya keamanan di dalam tahun politik di tahun depan sama 2024 itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Pak Soleman, ketika Anda menyebutkan hanya bisa ada dua hal begitu yang bisa dilakukan adalah memperkuat disiplin dari anggota TNI di tengah tahun politik supaya tidak terlibat politik praktis dan bersinergi kuat juga dengan anggota Polri. Apakah juga dalam rangka upaya mengejar minimum essential force ini juga bisa turut diurus juga oleh Panglima Yudo Margono nantinya jika sudah dilantik? Ya, Pak Yudo Margono hanya bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Andika. Beliau tidak akan bisa berbuat hal yang baru. Hanya kalau mana yang belum ditandatangan, sini ditandatangani. Hanya itu saja, tidak bisa merubah lagi. Karena dalam waktunya terlalu pendek untuk memodifikasi lagi, itu butuh waktu. Dalam hal ini beliau hanya melanjutkan saja apa yang sudah dilanjutkan oleh Pak Andika, dilanjutkan, dilihat, dipercepat, mana yang belum ditandatangan cepat ditandatangani agar supaya alutsista itu cepat datang. Nah, di sini lagi bagaimana beliau harus menyiapkan juga manusianya. Jadi untuk manusianya, personilnya ini yang harus beliau bisa siapkan. Karena hanya itu yang bisa dilakukan dalam waktu yang pendek. Baik, terima kasih pengamat militer Soleman B. Ponto sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat Pak Soleman.